Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Subroto, NPM 201000080 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepailitan mata kuliah Hukum Dagang, dosen Ibu Dewi Rahmawati Kustini, sarjana hukum, magister hukum. Pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan. Peraturan mengenai kepailitan ada sejak masa lampau, di mana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitur agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, pengertian dari bangkrut atau pailit menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifannya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusnya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. B. Hal yang menyebabkan kepailitan. Satu adalah berhenti melakukan inovasi. Jadi perusahaan berhenti melakukan inovasi baru sehingga terjadinya tidak profit, mengakibatkan bertumpuknya utang dan penumpukan bunga. Kedua, mengabaikan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, terlalu fokus memikirkan perkembangan perusahaan. Yang keempat, takut untuk bersaing dengan perusahaan lain. Yang kelima, mengabaikan pergerakan perusahaan pesaing. Yang keenam, harga barang atau jasa yang terlalu mahal. Yang ketujuh, perusahaan terlilit utang. Yang kedelapan, berlebihan dalam melakukan pengembangan perusahaan. Yang kesembilan, CEO perusahaan melakukan penipuan. Syarat dan prosedur pengajuan kepailitan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Pailit, syarat yuridis harus dipenuhi terlebih dahulu agar mengajukan kepailitan atas suatu perusahaan. Syaratnya adalah utang, yang salah satunya minimal sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan selanjutnya ada dua atau lebih kreditur, adanya debitur pemohon pernyataan pailit dan pengadilan niaga. Maka prosedur pengajuan kepailitan juga harus dijalani prosedur pengajuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang kepailitan. Berikut merupakan prosedur yang harus dilalui memperoleh pernyataan pailit dari peradilan perniagaan. Yang pertama, pengajuan pengadilan. Pengajuan permohonan pailit kepada ketua pengadilan melalui panitera. Yang kedua, penyampaian pernyataan permohonan pailit. Yang ketiga, sidang pemeriksaan permohonan kepailitan. Yang keempat, pemanggilan debitur oleh pengadilan. Yang kelima, pemanggilan kreditur. Yang keenam, pemanggilan debitur dan kreditur dengan surat kilat. Pemanggilan ini dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama dilakukan. Yang ketujuh, putusan pengadilan terkait kepailitan. Putusan tersebut paling lambat harus diucapkan 60 hari setelah didaftarkan. Yang ke-8, pembacaan putusan. Pertimbangan hukum yang mendasari putusan atas permohonan pailit tersebut harus memuat secara lengkap di dalamnya. Syarat dan keputusan kepailitan. Bila mana suatu perusahaan dikatakan pailit, menurut Undang-Undang Kepailitan ada jika suatu perusahaan tersebut memenuhi syarat-syarat kepailitan. Syarat tersebut menurut pasal Undang 2
yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 atau utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Kenyataan pilot dengan putusan pengadilan. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor baik konkuren atau separatis maupun preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh tempo wajib dibayar karena percepatan waktu penagih sebuah perjanjian atau karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrasi. Permohonan pilot menurut Undang-Undang Kepilotan dapat diajukan oleh kreditor 1 atau lebih kreditor, jaksa, Bank Indonesia, perusahaan efek atau perusahaan asuransi. Kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan. Pilot merupakan kondisi di mana perusahaan atau perseorangan sebagai debitur telah dinyatakan bangkrut. Oleh karena itu, aktifannya atau warisannya bisa direbut jaminan diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya. Perusahaan yang telah menerima syarat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat diajukan di pengadilan perniagaan melalui prosedur pengadilan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Kepilotan. Bila mana suatu perusahaan dapat dikatakan pilot menurut Undang-Undang Kepilotan adalah jika suatu perusahaan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis kepilotan. Dari saya, Bagas Adi Suboto, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.